lagi di episode terbaru podcast kami. Kali ini kami akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan juga mungkin terdengar futuristik, yaitu kami akan membahas robot sosial yang bisa membaca emosi dan pikiran manusia. Ini emang topik yang menarik kan, Zahira? Benar banget. Kadang-kadang aku merasa seperti sedang berada di film. Tapi kenyataannya teknologi ini benar-benar ada dan sedang berkembang dengan pesat loh, Syara. Jadi hari ini kita akan menjelajahi bagaimana robot sosial ini bekerja. Bagaimana mereka bisa memahami emosi kita dan apakah mereka bisa membaca pikiran kita? Oke, lanjut. Yang tadi Zahira bilang itu benar banget. Kita kayak sering dengar juga kan tentang robot yang bisa membantu kita dengan tugas sehari-hari. Kayak contohnya kayak ChatGPT kan, ya betul. Itu sangat membantu sih ya. Tapi yang akan kita bahas ini agak berbeda. Karena robot sosial ini diciptakan untuk bisa berinteraksi dengan kita, memahami perasaan kita, dan mungkin berkomunikasi dengan cara yang lebih manusiawi. Oh gitu ya. Berarti robot sosial ini menggunakan berbagai teknologi untuk memahami emosi kita ya. Seperti pengenalan wajah dan analisis suara. Iya gak sih? Benar. Ya kan? Mereka bisa membaca ekspresi wajah kita dan bahkan deteksi perubahan dalam nada suara kita. Lalu merespons dengan cara yang sesuai. Ini seperti mereka bisa membaca perasaan kita hanya dengan melihat atau mendengarkan suara kita aja tahu. Betul banget. Misalnya nih, kalau kita lagi stres atau cemas atau merasa takut, robot ini tuh kayak bisa mendeteksinya hanya dengan melihat ekspresi wajah. Yang cemas atau mendengar nada suara kita itu yang tegang. Dan yang lebih menarik nih, beberapa robot bahkan bisa menyesuaikan perilakunya berdasarkan emosi yang mereka deteksi. Jadi bisa dibilang tuh mereka kayak udah menyesuaikan diri dengan bahasa kita. Oh, sangat luar biasa ya, Syara. Keren banget emang. Dan ternyata ini baru permulaan tahu. Beberapa ilmuwan sekarang juga sedang mengembangkan teknologi yang memungkinkan robot sosial ini membaca gelombang otak kita. Teknologi yang dikenal dengan EEG atau Electronic Geography. Ini memungkinkan robot untuk melihat pola aktivitas otak kita yang berarti mereka bisa mengetahui lebih dalam tentang perasaan dan bahkan pikiran kita. Keren banget kan ya? Keren. Kalau sampai robot bisa baca pikiran kita, itu keren banget sih. Tapi di sisi lain ya, aku juga kayak mulai bertanya-tanya nih, apakah ini aman? Kalau robot bisa membaca pikiran kita dan juga perasaan kita nih, bagaimana dengan privasi kita? Apa yang terjadi dengan data-data yang pribadi itu? Nah, ini memang menjadi pertanyaan besar sih, Syara. Privasi adalah isu yang sangat penting dan kita harus berhati-hati dalam mengelola data yang sangat sensitif seperti emosi atau bahkan pikiran kita. Siapa yang akan memiliki akses ke data itu? Apakah ada jaminan bahwa data tersebut tidak akan disalahgunakan? Ini semua menjadi hal yang harus dipikirkan dengan serius seiring berkembangnya teknologi ini. Oh, betul tuh. Mungkin di masa depan kita akan punya regulasi yang ketat mengenai bagaimana robot sosial ini boleh mengakses atau menggunakan data pribadi kita. Tapi di sisi lain ada banyak potensi positif juga dari robot sosial yang bisa membaca emosi kita. Misalnya nih, di bidang kesehatan, robot ini bisa digunakan untuk membantu orang-orang yang merasa kesepian atau bahkan untuk terapi bagi mereka yang membutuhkan dukungan emosional. Betul. Bayangin deh kalau misalnya robot ini bisa menjadi pendamping bagi orang lansia atau untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus yang mungkin kesulitan dengan membaca ekspresi sosial manusia. Robot sosial bisa menjadi teman yang dapat memberikan interaksi sosial yang dibutuhkan mereka. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan hal itu dari manusia sekitar mereka. Jadi sangat mungkin bisa dibilang mengancam. Benar sih. Kan juga di dunia pendidikan nih, robot yang bisa membaca emosi dan pikiran siswa bisa menjadi alat yang sangat berharga. Mereka bisa mendeteksi apakah seorang siswa ini merasa cemas sebelum ujian. Kan kita kan kadang suka kayak takut nih, grogi soal ujian, takutnya susah apa nggak bisa ngejain kan. Nah itu juga bisa memberikan dukungan yang sesuai, seperti punya asisten pribadi yang selalu siap membantu kita. Oh, keren banget. Dan bukan hanya itu tahu, bayangkan di dunia layanan pelanggan, ada robot yang bisa membaca emosi dan misalnya, jika pelanggan merasa frustasi atau kecewa, robot bisa langsung menyesuaikan responsnya untuk meredakan situasi. Itu bisa membuat pelanggan jadi jauh lebih efektif.
Oh gitu. Itu menarik banget sih. Tapi, nah di sisi lain nih juga ada yang lebih menantang dari semua yang tadi kita bahas. Apa tuh? Yaitu seberapa jauh kita sebagai manusia akan bergantung nih pada robot untuk interaksi emosional. Apakah kita akan merasa lebih nyaman berbicara dengan robot daripada dengan manusia? Itu kan bisanya kayak takutnya kalau misalnya kita lebih nyaman, nanti malah interaksi kita dengan manusia malah jadi terbatas dan sangat jarang. Jadi kita hanya tergantung pada robot kan? Ya, benar. Itu dia. Ini adalah dilema sosial yang menarik tahu. Kita mungkin mulai merasa lebih terhubung dengan robot yang bisa memahami kita. Tapi di sisi lain, itu bisa mengurangi interaksi sosial dengan manusia. Bukankah bagian dari manusia itu adalah kemampuan untuk saling memahami secara emosional? Jika robot bisa melakukannya, kita harus berhati-hati agar tidak kehilangan sisi kemanusiaan kita sendiri. Nah, iya itu memang hal yang perlu dipertimbangkan dengan matang ya oleh para ilmuwan maupun kita nih yang nanti mungkin akan menggunakannya. Nah, teknologi ini nih kayak bisa jadi alat yang berguna, tapi kita harus bijak dalam menggunakannya agar tetap menjaga keseimbangan dalam hubungan sosial kita. Ya, terus robot ini juga sebenarnya bisa membantu, tapi tetap aja interaksi manusia tetap paling penting kan? Betul banget. Teknologi seharusnya melengkapi kehidupan kita, bukan menggantikannya. Dan saya rasa meskipun robot sosial ini dapat membantu kita dalam banyak hal, kita tetap perlu menjaga hubungan manusia yang otentik dan penuh empati, bukan? Oke, betul banget sih, aku setuju. Nah, gimana nih guys? Kami ingin tahu nih pendapat kalian gimana tentang apa yang sudah tadi kita bahas. Apakah kalian mungkin bisa merasa lebih nyaman dengan ini tersebut atau malah ada yang merasa khawatir? Jadi jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di media sosial kami ya guys. Atau kirimkan pesan ke podcast kami. Kita ingin tahu bagaimana kalian melihat masa depan robot sosial ini. Oke, kami sudahi dulu pembahasan kami kali ini. Kalau yang tadi Zaira bilang ya, kalau misalnya kalian ada saran atau kalian ada ide yang baru, mungkin kalian bisa kirim di medsos kami dan juga kalian bisa kritik di komen bawah ini ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga diskusi kita kali ini bisa memberikan wawasan baru untuk kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.